Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Jawaban salam ibu-ibu, jawaban orang kekonyangan le. Apa buku tadi bu? Anyang. Kalau banyak gue anta kedai naon. Jangan makan suang, makanya kekonyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang begitu banyak yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan segala bentuk nikmat dan karunia yang masih Allah berikan ini bisa sama-sama kita pergunakan sebaik-baiknya dalam rangka memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekecil apapun aktivitas kita tersebut bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makan kita, tidur kita, minum kita, ibu masak di rumah, ibu nyuci di rumah. Apapun pekerjaan kita, mudah-mudahan ya pekerjaan kita tersebut bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mungkin kami bekerja sebagai seorang guru, ada yang bekerja di perusahaan, ya Ustaz Durian. Di dunia kita terima setiap tanggalnya. Mudah-mudahan panjang dia, barokah di akhirat akan kita terima juga berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atas pekerjaan kita tersebut. Salawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya ta'zim hormat saya sampaikan kepada para alim, para ulama, para ustaz, para ustazah, para imam, seterusnya yang besar tidak bisa kami himbau dengan kebesarannya, yang kecil begitu pula tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, orang tua kami yang kami muliakan, sebelumnya kami minta maaf. Tadi sore kami ditelepon oleh Ustaz Husni, Pak Ustaz Udin bisa imam ceramah Nurul Iman malam kok. Jadwal siapa? Jadwal aku, tapi aku kumah nosah. Karena Ustaz Robi mungkin ada halangan. Coba cek dulu Ustaz Rawi. Ustaz Rawi kemana? Ustaz Rawi punya tugas malam ke di Assalam. Kalau Ustaz Rawi tugas di Assalam, insya Allah kan bisa. Ini termasuk kepada BKM Masjid, ya Pak Yupri, Datuk Afifuddin, malam ke-6 kalau tidak salah ada jadwal saya juga di sini, gitu ya. Malam ke-6 ada jadwal saya juga di sini, tapi kami tidak bisa dikarenakan Poki Rawi ketika itu ada urusan ke Duri menemani istri beliau yang sakit. Jadi kami harus tinggal suang di masjid itu. Sehingga untuk keliling pun Tuan, keliling Jumat pun saya sudah jarang keliling. Kenapa? Karena jago gawang, tahan banda di Masjid Assalam. Karena ya namanya sudah diberikan tanggung jawab, ya. Karena kami takut seperti hari raya tahun yang lalu kalau tidak salah, ya, jadwal itu Ustaz Husni. Ustaz Husni apa Ustaz Ihsan gitu-gitu tapi sakit. Ustaz Ihsan pas subuhnya sakit. Subuhnya sakit,
Nah, jadi terpaksa saya harus menggantikan. Jadi kalau ada kurang-kurangnya malam ini Tuan Haji, mohon dimaafkan. Nah, karena maklumlah, kan tak sesuai dengan apa yang disampaikan Ustaz Usni. Nah, jadi mohon maaf. Ibu bapak yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang berada di majelis ilmu ini, kita duduk sebentar menjelang melaksanakan sholat tarawih, kita dukung program panitia, program kawan-kawan pemuda pula lagi ini untuk memakmurkan Masjid Nurul Iman ini. Karena usaha kita memperindah masjid ini sudah sedemikian rupa, sehingga usaha yang keras memperindah fisiknya ini kita juga harus usahakan bagaimana setelah indah ini kegiatan-kegiatan di masjid itu adalah harus untuk kita laksanakan, memakmurkan masjid. Ya, apatah lagi dari kawan-kawan pemuda, adik-adik pemuda, tetap semangat, karena satu di antara 6 golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di yaumil mahsyar itu adalah pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Mengapa pemuda? Karena dia masih muda, darah muda, ujiannya masih banyak. Kalaulah yang bau-bau tanah, ulun yo ndak ke masjid ledo, kadai Cino mati kuit lah. Udah bau tanah, ini yo ndak ke masjid ledo. Jadi kalau Daiwan Cino mati kuit, maka dikasih di sana tadi pemuda. Karena pemuda itu tentu masih banyak godaan, masih banyak keinginannya, sama seperti saya, masih banyak. Ya masih muda saya kan? Ya putra, masih muda. Masih muda, alhamdulillah sudah 42 tahun. Masih banyak keinginan-keinginan, sehingga hadis itu ya pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Kalau orang-orang tua-tua itu dah tidak heran kita lagi, memang sudah umurnya dah itu. Kalau udah tua tuh ke masjid lah, kurangilah kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga perbanyak ya ibadah-ibadah di masjid. Ya mudah-mudahan adik-adik pemuda, adik-adik remaja, salah satunya nanti mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan, kembali kita diperlukan dengan Ramadan. Banyak kemuliaan-kemuliaan daripada Ramadan yang sudah disampaikan oleh pada ustaz. Yang kecil dapat kemuliaan, yang besar dapat kemuliaan daripada Ramadan. Yang tua dapat, yang muda dapat, laki-laki dapat, perempuan dapat. Semua dapat kemuliaan dengan hadirnya Ramadan, termasuk Pak Ustaz. Ya Ustaz Madir ya. Dapat kemuliaan Pak Ustaz ketika masuk bulan Ramadan. Ada kajian-kajian seperti ini, balik dari situ insyaallah dapat amplop. Kalau tak ada Ramadan tak diimbau. Ini bukan untuk orang yang berpuasa saja. Yang kerja-kerja di perusahaan sebentar lagi THR cair, Bapak Ustaz Zurian. Kalau tak ada Ramadan, hari raya tidak ada. Hari raya tidak ada. Jadi keutamaan Ramadan. Pegawai-pegawai negeri, PNS, yang punya sawit, kau boleh dapat THR dari toko sawit. Boleh. Minyak goreng, sprit, segala macam lah, itu dikenakan ada Ramadan. Ada puasa. Kalau tidak ada Ramadan, hari raya itu tidak ada. Ini kemuliaan daripada Ramadan, dari sisi dunianya saja sudah tampak. Ya mudah-mudahan kita semua memperoleh daripada kemuliaan Ramadan tersebut. Sehingga setelah Ramadan itu ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu kita sudah hafal. Itu ayatnya, perintah puasanya masih berlaku secara umum. Surah Al-Baqarah 183 itu. Ibu bapak orang tua kami bersyukur kita kepada Allah
Di tahun kedua Hijriah itu, umat Islam Muhammad, kita semua patut bersyukur di mana di tahun kedua Hijriah itu banyak sekali diturunkan Allah syariat-syariat, termasuk puasa. Di tahun kedua Hijriah itu, sebelum perintah puasa disyariatkan kepada Rasul dan umatnya, berikutnya perintah jihad. Itu di tahun kedua Hijriah juga, Ustaz Zurian, ya. Perang Badar. Sebenarnya tidak ada niat orang Islam ketika itu untuk berperang, akan tetapi turun ayat perangi. Tanggal 17 Ramadan itu perang Badar. Jumlahnya orang-orang kafir banyak, kita orang Islam sedikit, tapi Allah menginginkan menang-menang orang Islam ketika itu. Syariat jihad, syariat puasa, syariat zakat, itu di tahun kedua Hijriah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti setelah kita berpuasa ini, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridukumul isra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Setelah kita tuntaskan puasa kita 29 atau 30 hari, nanti di malam hari rayanya kita ucapan rasa syukur kita itu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di tahun kedua Hijriah Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu. Patut kita bersyukur, kita selaku muslim yang sejati, ketika syariat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selaku seorang Islam sami'na wa ata'na. Jangan merasa terbebani, karena tidak ada syariat itu untuk memberatkan kita. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memberatkan kita. Syariat puasa, syariat salat, zakat, haji, semua syariat itu, syariat menutup aurat dengan sempurna, tidak ada menjadi beban. Buktinya baca surat Toha. Ya. Allah ingatkan Toha itu nama lain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau disebut Toha, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yasin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu nama lain daripada Muhammad itu, Yasin, Toha. Itu dalam surat Toha. Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad itu bukan untuk menyusahkan kamu, wahai Muhammad. Jadi semua syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menyusahkan kita. Nah, sehingga dalam bulan Ramadan itu banyak ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan, karena kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadan, 3 hadis itu. Man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siang berpuasa, malamnya qama, mendirikan, insyaallah sebentar lagi. Versi yang ketiga, man lailatul qadar imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang bertemu dengan Ramadan, hendaklah dia dengan iman dan perhitungan. Artinya apa? Kita isi Ramadan itu dengan ibadah-ibadah puasa, diantaranya ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang berpuasa itu yang hanya didapat dia dari puasa itu lapar dan haus, Bu. Ini kita kembalikan dengan pertanyaan. Kira-kira Tuan Haji dia berpuasa tapi tidak sholat, bagaimana hukum puasanya? Dah ibu, liau ibu rumahnya puasa tapi tak sholat. Dah. Oh, usah kamera dia, maaf ni. Duduklah tu. Ya. Karena aku sudah menjagat raya. Ini kegiatan Nurul Iman. Sudah sampai ke Amerika. Duduklah aku elok-elok. Kalau bahaya. Dia berpuasa tapi tidak sholat. Apa hukumnya? Sahur dia jam 12 malam. Balik dari panitia Ramadan, tengoknya lah jam 1. Sahur aku. Jam 1 kau. Subuh lewat. Luhu tidur je leh. Asal lanjut terus.
5 minit kamu buku kau jagukan ini. Puasanya ini sah selagi dia tidak melanggar rukun daripada puasa. Selagi dia tidak melanggar rukun daripada puasa. Rukun puasa cuma 2, niat. Kalau tidak berniat, puasa batal, tak sah puasanya, terserah. Kita tidak kaji niat seperti apa. Mau dibesarkan niatnya, mau di dalam hati berniatnya, mau di awal Ramadan semalam dia berniat, mau tiap malam dia berniat. Nanti kita kaji fikih persoalan daripada niat. Nah, tak usah kita perdebatkan niat itu di hati mau dilafalkan. Nah, yang jelas niat, kalau tidak berniat tak sah puasa. Yang kedua, ya, tidak makan, tidak minum dan ya, melanggar hal-hal yang membatalkan puasa itu. Ya, tidak makan, tidak minum, ya, memasukkan dengan sengaja, itu rukun puasa. Selagi tidak dilanggar rukunnya, sah puasanya. Inilah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, banyak orang yang berpuasa sementara yang hanya didapat dari puasanya itu lapar dan dahaga. Udah banyak dari antara kita yang jaga malam, bangun malam, yang hanya didapat daripada bangun malam itu ngantuk. Sekarang kami kasih perumpamaan. Ibadah puasa itu poinnya 100. Ibadah puasa poinnya 100. Dia jalankan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Setar dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dia sedang berpuasa, mengunjing terus. Kurangi 50. Menyopah jalan terus. Kurangi. Melawan laki. Sudah sampai kau tu. Tu badai banyak uang melawan laki, entah iyo, entah lakinya memang harus dilawan. Bolak lebih setujunya. Melawan laki. Itu sedang puasa. Membuka aurat. Di total dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kesalahannya sudah 150. Minus 50 Pak RT. Inilah yang disebut dengan banyak umatku yang berpuasa, yang hanya didapat dari puasanya lapar dan haus. Ya, mudah-mudahan ibu bapak kita bisa sama-sama menjaga ibadah puasa kita sehingga kita tidak dikategorikan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai banyak umatku yang menjalankan puasa sementara yang hanya didapat daripada puasanya lapar dan dahaga. Mudah-mudahan di lain kesempatan akan kita sambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.